Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli wa sallim ala abdika wa rasulika Sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir. Kita bersama-sama pelajari bacaan yang lain. Allahumma ba'id baini wa baina khotoyaya. Saya pikir ini juga boleh untuk kita pelajari karena hadisnya kuat, hadis Bukhari. Jadi kita tidak hanya tahu yang kita baca saja. Syukur-syukur. Saya akan tuliskan sebentar, atau yang ini wajah Tuhan Allahu Akbar kabiro saja, atau ini saja juga boleh. Kalau saya waktu kecil saya mengaji di Masjid Bau Salam, Parung Pinang. Ini yang diajarkan. Allahumma ba'id, Allahumma, wahai Tuhanku. Ba'id, apa ba'id Pak? Nah, ini sekalian kita belajar bahasa Arab Pak ya. Ba'id itu permohonan kita untuk dijauhkan, jauhkanlah. Baini antaraku wa baina khotoyaya, dan antara dosa-dosaku. Khotoya sama dengan Allahumma la tu'akhidna, Allahumma la tukallifna. Ada doa yang juga menyebutkan kata-kata khotoyaya ini. Jadi saya ulangin, khotoyaya artinya dosa-dosaku. Kalau satu itu khoti'ah. Khotoyaya jamak, bentuk jamak. Dosa-dosa, iya-nya adalah menandakan aku. Iya di sini sekali lagi menunjukkan aku. Kama ba'atta, sebagai kama itu sebagaimana. Ba'atta, engkau telah menjauhkan. Bainal masyriqi, antara timur, wal maghribi, barat. Saya ulangi Pak ya. Allahumma, wahai Tuhanku, ba'id, jauhkanlah. Baini, antaraku, wa baina khotoyaya, dan antara dosa-dosaku. Kama ba'atta, sebagaimana ba'atta, engkau telah menjauhkan. Bainal masyriqi, antara timur, wal maghribi, dan barat. Jadi itu doa Pak, minta dijauhkan antara kita dan dosa-dosa kita, sebagaimana jauhnya antara timur dan barat. Jauh Pak, timur dan barat itu Pak. Jauh. Berapa kilo itu? Ada hitung. Apa pentingnya kita berdoa ini Pak? Supaya kita bersih dari dosa. Supaya kita tidak terbebani dengan dosa-dosa. Dan kita tidak memiliki dosa. Jauh kan? Yang namanya jauh kan tidak sama-sama kita kan? Bersih, terjauh, tak terganggu. Karena dosa itu adalah membebani kita. Salah satu yang membuat kita berat hidup kita Pak adalah dosa. Seberat apapun beban hidup kita Pak, selama kita tidak berdosa itu ringan. Mohon maaf Pak ya, kalau ada tukang-tukang bangunan yang katanya capek Pak ya, pergi pagi pulang jam 4 kan, tidak seberapa itu. Yang berat itu adalah perbuatan dosa, itu yang berat. Kenapa? Risikonya dunia dan akhirat. Jadi inti dari sini adalah kita minta dijauhkan dari dosa. Itu intinya. Terus Allahumma naqini. Naqini artinya bersihkanlah. Wahai Tuhanku, bersihkanlah aku. Minal khotoya, dari dosa-dosa.
Kama yunaqqa, sebagaimana dibersihkan. As-saubu, baju, sebagaimana baju dibersihkan, baju yang putih. As-saubu, baju, al-abyad, putih. Minad danas, dari kotoran atau noda. Saya ulangin sekali lagi Pak ya. Allahumma, wahai Tuhanku, naqqini, bersihkanlah. Bersihkanlah aku. Naqqini, ni artinya saya. Bersihkanlah aku minal khotoya, dari dosa-dosa. Kama yunaqqa, sebagaimana dibersihkan as-saubul abyadu, pakaian bersih, sebagaimana pakaian bersih dibersihkan minad danas, dari kotoran atau noda. Ini maksud penggalan ini adalah kita minta jangan terlihat dosa kita saking bersihnya, guna kita mencuci pakaian untuk menghilangkan noda, membersihkan. Nah, jadi kita minta dengan bacaan ini supaya kalau kita ada dosa, minta dibuang dosa itu, dibersihkan dosa itu, sehingga kita tidak lagi memiliki dosa itu. Kemudian terakhir, Allahumma ghsil, wahai Tuhanku, cucilah. Allahumma ghsil khotoyaya, dosa-dosaku, bil ma'i, dengan air, wasalji, embun, wal barad, dan air yang dingin. Saya ulangi, Allahumma, wahai Tuhanku, Allahumma ghsil, wahai Tuhanku, cucilah khotoyaya, dosa-dosaku, bil ma'i, dengan air, wasalji, embun, wal barad, air dingin. Ini artinya kita minta dosa-dosa kita itu dicuci dengan air, dengan salju, dengan air yang putih. Ini Pak, untuk kenapa ini disebut sampai 3 kali? Air, embun, air yang dingin. Seolah-olah dicuci dengan 3 kali. Seolah-olah minta disucikan sesuci-sucinya. Minta dicuci sebersih-bersihnya. Kan bisa saja kan? Allahumma ghsil khotoyaya bil ma'i, sudah selesai kan? Tapi dengan air, dengan embun, dan dengan air yang dingin. Menandakan juga apa Pak? Menandakan bahwa memang dosa kita tadi banyak sekali, tidak cukup sekali cuci. Jadi Pak, jangan pernah kita merasa kita ini tidak berdosa. Siapa Pak yang tidak berdosa Pak? Nabi boleh tidak berdosa. Kita ini bukan Nabi. Banyak dosa kita. Waktu kita kecil mungkin hanya nyakitin uang. Taruhlah Pak ya, kita belum mendapatkan dosa karena kecil belum balik. Tapi sejak balik sudah terkena dosa, dicatat dosa kita. Balik agak-agak usia 15-16 tahun. Sekarang usia kita berapa? Macam-macam dosa itu Pak. Dosa hati, dosa pikiran, anggota tubuh, dosa kepada diri sendiri, dosa kepada orang tua, kepada saudara, kalau masih hidup kakek nenek, tetangga, teman sejawat, dengan masyarakat. Banyak sekali dosa-dosa kita Pak. Dan memang kita sekalian, lebih baik kita pusing atau memperbanyak istighfar daripada kita merasa bahwa kita tidak banyak dosa, bahwa kita orang yang baik-baik. Lebih baik kita menyesal, mengakui, merasa punya banyak dosa, ketimbang merasa banyak kebaikan. Kebaikan, amal soleh belum tentu diterima oleh Tuhan. Belum tentu. Kalau dosa, kita merasa banyak dosa, kita akui, kita beristighfar, kita bertaubat, Allah suka. Makanya sekalian, kadang cara Allah memberikan kebaikan kepada kita, memberikan kebaikan pada seorang adalah orang itu berbuat banyak dosa, kesalahan. Lalu Allah berikan hidayah kepada orang yang berdosa tadi, yang banyak dosanya tadi,
Sehingga orang yang berdosa ini Pak melipat gandakan amal solehnya berlipat-lipat dari orang-orang yang biasa. Banyak Pak seperti itu. Orang waktu mudanya terkenal preman, terkenal ya pokoknya yang baik-baik lah. Tapi karena Allah Maha Berkuasa, tidak ada yang tahu apa yang terjadi pada seorang di kemudian hari. Allah bimbing dia. Kadang-kadang sadar di usia 40 tahun, kadang sadar di usia 50 tahun, kadang sadar di usia 60 tahun. Tapi sebaik-baik orang Pak, dia cepat sadar dan cepat kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, kita Bapak sekalian, kewajiban kita sebagai seorang muslim, sebagai orang tua, sebagai kakek, mengantarkan anak-anak kita, cucu kita sejak kecil sudah kembali kepada Tuhan. Tidak dikotori dengan dosa. Tugasnya siapa? Orang tua. Makanya ada hadis 7 golongan yang Allah berikan perlindungan di hari itu, yang tidak ada perlindungan selain perlindungan Allah. Satu di antara 7 itu adalah syabun nasya'a fi ibadatillah, seorang pemuda yang tumbuh dalam ibadah kepada Allah. Seorang remaja tumbuh, bukan bermakna tumbuhnya sejak dia remaja saja, sejak kecil dia tumbuh, ya tumbuh sejak kecil. Remajanya juga, setelah remajanya tumbuh dalam ketaatan fi ibadatillah. Nah ini Pak, bukannya gampang Pak mengantarkan anak itu sejak kecil itu. Taat ibadah itu bukan gampang Pak. Kalau orang tua tidak taat, susah Pak. Kenapa? Teladan itu adalah pendidikan tertinggi. Ngomong itu gampang Pak. Sholat, ngaji, nah untungnya ngaji dah. Sholat dah, ke masjid. Orang tua yang tidak ke masjid, dia tidak kuasa menyuruh anaknya ke masjid. Betul tak Pak? Tidak kuasa dia, gampang dibalikkan oleh anaknya. Loh bapak kok di rumah sholatnya? Loh bapak dapat ngaji nak, ngaji. Kau dah ngaji. Pikirkannya, kapan bapak aku, ibu aku ngaji maghrib ya? Kapan bapak aku ngaji subuh ya? Aku disuruh, dianya. Pak, sekali lagi Pak, untuk mengurangi dosa-dosa kita adalah dosa-dosa anak-anak kita, supaya anak kita itu Pak tidak banyak dosanya, kita bantu dia sejak kecil itu sudah arahnya taat kepada Allah Subhanahu wa taala, supaya dia tidak ada beban ketika dia besar, terutama nanti di akhirat. Ini Pak tugas yang besar. Makanya Allah sebutkan dalam surat At-Tahrim ayat 6, ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nar, wahai orang-orang beriman, jagalah dirimu, wa amsakum wa ahlikum, dan keluargamu, naro, dari azab neraka. Artinya apa? Didik anakmu, didik istrimu, keluargamu untuk taat kepada Allah. Naro, agar dijauhkan dari neraka. Itu maknanya umum. Artinya jangan hanya mendidik di satu waktu saja, terus menerus sejak kecil sampai dia sampai kapanpun, selama dia anak kita, istri kita, didik terus sampai akhir hayat. Bukan berarti sekalian kita lah tua macam ini Pak ya, 65 tahun anak kita salah, diam baik, alah besar dia dah Pak, masih berkewajiban bimbing Pak. Karena ayat ini sifatnya umum, tanpa batas, dan memang secara umum kita berkewajiban memberikan nasihat kepada orang lain, apalagi untuk keluarga sendiri. Makanya Pak, kita ini harusnya memang legowo menerima nasihat. Tapi sekali lagi Pak ya, kita ini nak hati-hati Pak ya memberikan nasihat. Bukan hanya nyampaikan saja, tapi tak pandai memilih kata-kata. Harus pandai juga Pak. Jangan gara-gara kita nasihati,
kepalanya panas dengan nasihat gitu, jangan. Ada caranya, bahasanya yang bagus, pelan baik Pak. Isinya Pak dalam, tidak jadi soal. Yang penting bahasnya tidak kasar, tidak dengan emosi Pak. Makna dalam tidak apa-apa. Tapi jangan memaki, jangan sampai melukai. Nah, sekalian, sedikit saya tambahkan. Jadi sekalian, anak-anak kita ini, cucu-cucu kita Pak, arahkan Pak sejak kecil Pak, taat dengan agama. Ajak ke masjid, masuk ke rumah tahfiz Pak, supaya dia dapat nanti di akhir perlindungan. Supaya sejak kecil itu Pak, dia menjadi bibit-bibit unggul. Nah, di antara kesalahan kita umat Islam, tidak perhatian dengan masa kecil ini Pak, usia 3 tahun sampai SD itu Pak ya, itu pecah bagi sebagian banyak orang Islam, itu pecah umur murahan, umur harga murah. Padahal itulah umur yang paling bagus untuk belajar agama, mendidik akhlak, melatih ibadah, menghafal Quran Pak. Sampai saya sendiri Pak punya prinsip, alangkah ruginya aku sebagai orang tua. Ini prinsip saya Pak, punya anak entah 1 atau 10 orang, sampai anakku tamat SD, aku tak mampu mengantarkan anakku hafal 30 juz. Aku merasa malu, rugi Pak. Kenapa? Kenapa Pak? Usia 12 tahun SD Pak, itu usia yang panjang. Anak itu sudah bisa menghafal Al-Quran sejak usia 3 tahun, sudah bisa menghafal Al-Quran. Pelan-pelan diajarin, ditalkinkan. Dia hafalkan surah Al-Fatihah, Al-Ikhlas. Bukan maco, dia tidak bisa maco Pak, tapi dia bisa kita talkinkan. Sama dengan anak usia 3 tahun, lapcak nyanyi kan, satu maco tidak, tapi bisa nyanyi kan, bisa Pak. Kita saja Pak yang memang susah mencari tempat menghafal Al-Quran untuk anak kecil. Susah Pak. Ini rumah tahfiz ini kan baru-baru Pak, baru tahun 2010 baru populer. Zaman saya dulu tahun 80-an Pak, mana saya dengar Pak tempat menghafal Al-Quran di Palembang ini Pak. Nah, kembali ke sini sekalian, kita memohon kepada Allah, kita di sini mengakui Pak, rangkaian bacaan iftitah ini tujuannya adalah kita minta dijauhkan dari dosa, dijauhkan, minta dibersihkan, minta dicuci, dibersihkan dosa-dosa kita, minta dicuci dosa-dosa kita, supaya kita tidak terbebani dengan dosa-dosa kita, tidak terganggu dengan dosa-dosa kita, agar kita bahagia di dunia dan di akhirat. Inilah inti dari iftitah ini Pak. Makanya kalau saya menyarankan, hafalkan bacaan ini Pak. Nanti suka-suka Bapak membaca Allah berkabiro, atau Allah ini wajahtu, atau wajahtu, atau ini wajahtu, atau ini yang ketiga, Allahumma ba'id baini wa baina khotoyaya kama ba'adta bainal masyriq wal maghrib. Allahumma naqqini minal khotoyaya kama yunqqa al-abdu minadh danas. Allahumma asli khotoyaya bil ma'i was thalji wal barad. Ini berapa lama ngapalnya Pak? Kalau kita tua-tua ini Pak ya, insyaallah hafal dalam waktu 1/4 jam sampai setengah jam hafal Pak, insyaallah. Cara bacanya macam mana ngapalnya Pak? Pakai suara Pak. Menghafal itu pakai suara. Dilihat Pak ya. Dilihat, dibaca, dilihat huruf-hurufnya Pak ya. Dan kita usahakan mata kita tuh mengcopy tulisan itu, tergambar tulisan itu. Kita buat copy itu Pak ya. Nah, kita membayangkan di pikiran kita. Insya Allah bisa hafal dalam tempo setengah jam. Nah, sekalian, saya perlu mengajarkan ini supaya pengetahuan kita lebih luas tentang iftitah.
Cukup atau saya ulangi sekali lagi Pak ini? Hah? Sekali lagi ya, sekali lagi. Saya dua kali. Sekali lagi saya ulangin dari awal ya. Allahumma, wahai Tuhanku, ba'id. Ini adalah doa. Kalau dalam bahasa Arab ini perintah, tapi di sini maknanya bukan perintah Pak ya, tapi permohonan. Ya Allah, jauhkanlah baina antara, baini antaraku, ni artinya ku, wa baina khotoyaya dan antara dosa-dosaku, kama sebagaimana ba'atta engkau telah menjauhkan, bainal masyriqi antara timur, wal maghrib dan barat. Bukan kaleng-kaleng Pak, bukan minta jauhkan dosa kita dari Lemabang ke Pasar 16, ke Jakarta Pak, atau ke Surabaya, ke Amerika, dah. Langsung timur dan barat Pak. Jauhkan dari Indonesia ke Amerika itu jauhnya Pak ya, apalagi ini timur dan barat Pak. Kalau dosa Pak dari Indonesia ke Amerika lalu Pak. Saking jauhnya kan. Allahumma naqqini, oh Tuhanku, wahai Tuhanku, sucikanlah daku. Minal khotoya, dari dosa-dosa, kama sebagaimana yunaqqas thawbul abyadu, sebagaimana disucikan at-thawbul abyadu, pakaian putih. Al-abyad itu putih Pak ya. Minad danas artinya kotoran atau noda. Allahumma ighsil, wahai Tuhanku, ighsil, cucilah khotoyaya, dosa-dosaku, bil ma'i, dengan air, wassalji, dan embun, wal barad. Apa wal barad? Air. Catat semuanya, yang kita tuh waktunya tidak mencukupin. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ini Al-Fatihah ini sekalian adalah rukun. Jadi tidak sah solat tanpa membaca Al-Fatihah. Al-Fatihah ini sekalian merupakan surat yang luar biasa Pak ya, yang luar biasa. Kita kalau ada hajat Pak ya, ada hajat, boleh kita, ya Allah ya Tuhanku, kabulkanlah hajat-hajatku. Sebutkan hajat apa? Ya Allah, aku membaca Fatihah, mohon engkau kabulkan hajatku ini. Baca Al-Fatihah. Makanya kan ada ilah haziniyah, untuk niat ini, wa kullu niatin sholihah, dan untuk niat-niat yang soleh Al-Fatihah. Jadi kalau kita ada hajat, boleh baca Al-Fatihah ini Pak. Berapa kali? Sebanyak-banyaknya. Sebanyak-banyaknya. Boleh 3 kali, 7 kali, 10 kali, 40, 41, 70, 100, ada yang sampai 1000 kali. Nah Pak, Al-Fatihah ini, Al-Fatihah yang kita baca, jangankan di luar sholat, apalagi dalam sholat Pak. Jangan sampai kita membaca Al-Fatihah, kita tidak ngerti Pak artinya, atau tidak terpayang maksudnya apa. Ini kesalahan kita Pak. Kesalahan yang menurut saya bukan kesalahan yang biasa. Kesalahan kena kelalaian, tidak kalau belajar. Kau berapa lama usia kau? 60 tahun. Kau tidak ngerti arti Al-Fatihah. Kau ngerti artinya tapi kau tidak paham maknanya. Dikatakan kita digolongkan orang lalai, tidak kalau belajar. Nah, sekalian, saya sebutkan dulu keutamaan surah Al-Fatihah ini, bahwa kita bisa berdoa kepada Allah, meminta sesuatu dengan membaca surah Al-Fatihah ini. Ya Allah, aku membaca surah Al-Fatihah ini dalam hati kita. Mohon engkau kabulkan hajatku ini. Baca Al-Fatihah. Itu Pak ya. Kalau Imam Al-Ghazali ada mengajarkan kita baca Al-Fatihah setiap hari itu 100 kali Pak. Dan banyak sekali keutamaannya Pak. Banyak sekali utamaannya. Kemudian
Al-Fatihah ini juga bisa digunakan untuk bacaan ruqyah. Kita misalnya untuk obat Pak ya. Kita bacakan Al-Fatihah berapa kali, kita hembuskan napas kita ke air itu. Bisa jadi obat juga. Karena memang Al-Fatihah ini adalah obat. Salah satu nama dari Al-Fatihah ini adalah Asy-Syifa. Surat yang mengandung obat. Nah, Al-Fatihah ini juga dinamakan Ummul Kitab, induknya Al-Quran. Kenapa? Karena dia pertama kali ditulis dalam Al-Quran. Dan dia dipakai waktu sholat. Dan inti dari Al-Fatihah itu adalah saripati dari Al-Quran. Perasan dari Al-Quran. Maksudnya adalah garis-garis besar Al-Quran itu ada dalam Al-Quran dan ada dalam surah Al-Fatihah. Kenapa? Al-Fatihah itu mengandung akidah, mengandung syariat, mengandung akhlak. Dan Islam terdiri dari 3 pokok tersebut. Nah, sekalian, surah Al-Fatihah ini selain yang saya sebutkan kelebihannya, Allah pilih menjadi bacaan wajib yang harus dibaca setiap hari minimal 17 kali. Makanya sekalian, alangkah ruginya umat Islam tidak mengerti artinya atau tidak paham. Sekarang Pak, kalau kita jujur Pak ya, kalau kita jujur Pak, Bapak-bapak yang hadir sini, tolong angkat tangan yang belum menguasai artinya. Artinya belum bisa, misalnya kalau bacakan Bismillahirrahmanirrahim, Alhamdulillahirrahmanirrahim, Maliki yaumiddin, tidak tertangkap maknanya, artinya. Maaf Pak, saya ingin kita jujur aja Pak. Kita tidak penting penilaian orang, kita menjadi diri kita sendiri Pak ya. Tolong angkat tangan Pak, yang tidak ngerti Pak, yang tidak menangkap artinya. Jujur aja Pak, saya minta tolong supaya kita mengetahui diri kita Pak. Jujur Pak. Nah sudah, oke. Artinya sekalian, adalah kerugian kita selama ini kan Pak ya. Rugi Pak kita Pak. Rugi sekali Pak. Makanya Bapak sekalian, inilah yang kita rasakan waktu imam baca Pak ya. Ini Pak yang terjadi dengan kita kalau kita tidak tahu artinya Pak ya. Imam membaca Al-Fatihah Pak ya, tidak terasa nikmat Pak. Pecah kita makan pempek Pak, tidak terasa Pak garamnya, tidak terasa bumbunya Pak, tidak terasa iwaknya Pak, tidak terasa gendumnya Pak. Makan kita pempek tapi tidak terasa. Tetapi kalau kita tahu maknanya Pak, terasa bumbunya, ikannya, garamnya, rasa lemak pempek itu terasanya. Makanya Pak, yang paling menikmati sholat, yang ngerti Pak. Nah, yang jadi imam, makanya Pak, kalau dia jadi imam, atau mau jadi imam, atau biasa jadi imam, dia harus banyak belajar Al-Fatihah ini. Ingat Pak ya, misalnya Pak, ada Bapak A namanya, dia biasa jadi imam, sebelumnya dia udah tahu artinya Pak ya. Dengan dia menjadi imam, dia harus banyak belajar artinya Pak, baik Al-Fatihah maupun surat yang dibacanya. Kenapa? Supaya Pak, bacaan dia itu Pak, keluar suara dari orang yang mengerti apa yang dibacanya. Sama lah kita Pak ya. Tahu tidak kita Pak, kalau ada orang ngomong sama kita, tapi kita tahu dia, tapi orang itu tidak ngerti yang dia sampaikan, kita bisa nangkap dah Pak. Pak Haji, kira-kira Pak, ada orang ngomong sama kita Pak ya, dia udah ngerti Pak apa yang disampaikan ke kita Pak, udah ngerti dia. Kita tahu tak bahwa dia udah ngerti Pak. Tertangkap tak di kita Pak? Tertangkap. Dari mana tertangkapnya? Dari mungkin matanya, air mukanya, gerak-geriknya, atau memang kita tahunya bahwa dia tidak ngerti yang dia ngomongnya. Misalnya Pak ya,
kita tahu bahwa dia menghafal bayan. Misalnya ada orang dia orang Palembang nak bertemu sama orang Sunda, dia dihafalkannya bahasa Sunda itu, tapi dia tidak tahu artinya. Bisa baik kan Pak ya? Bisa baik. Nah, maksud saya adalah Pak, imam itu Pak, pemahaman imam itu akan nyetrum ke makmumnya. Akan nyetrum Pak. Maksudnya irama atau bacaan suara imam yang ngerti dengan yang dia baca itu Pak ya, akan menyentuh kolbu makmumnya. Walaupun terlepas makmumnya memang sudah mengerti maupun makmumnya belum mengerti. Ada setruman. Kalau makmumnya mengerti, setrumannya semakin kencang. Kalau makmumnya tidak mengerti, Pak, setidaknya makmumnya merasakan getaran-getaran iman. Makanya Pak, Bapak yang sudah merasakan bermakmum di Masjidil Haram langsung jadi makmum langsung atau mendengarkan wong yang sholat di sana Pak ya, kan beda kan Pak ya. Imamnya ngertinya Pak, jadi bacanya kan. Kita pun Pak kalau makmum dengan imam Masjidil Haram Pak ya, lainnya suasananya itu Pak. Apalagi kalau kita ngerti Pak. Ini Pak, kalau menurut saya Pak, ini wajib Pak menurut saya Pak. Kita tahu betul kata-kata perkatanya. Harus dihafal Pak. Hafal harus. Tidak banyak Pak. Kalau dalam tafsir yang saya baca cuma 25 kata. Ada 113 huruf cuma Al-Fatihah ini. Tidak banyak 25 kata ngapalkan artinya Pak. Nah, cuman jangan berhenti di ngerti artinya baik Pak. Tahu juga maksudnya. Pak ya. Jangan semua baca ini Pak ya. Kalau saya bilang saya haus sekali, misalnya Pak ya, itu bisa paham Pak ya? Saya haus sekali. Artinya saya merasa haus Pak ya. Maknanya, ini contoh Pak ya, bukan saya minta air Pak ya, bukan minta air minum Pak ya. Maknanya, wahai kamu tuan rumah, wahai kamu yang punya air, berilah saya air, itu maknanya. Tidak penting bagi saya kamu tuh tahu saya haus, tidak penting. Yang saya pingin itu kamu tuh kasih saya air minum. Betul lah Pak? Itulah maknanya Pak. Jadi kita bisa tahu artinya dengan nama Allah yang Maha Pengasih dan Penyayang. Iya, kita tahu artinya, tapi bukan sekedar itu yang Allah inginkan Pak. Pemahaman. Kalau misalnya Pak Haji ketua masjid hadirlah dalam acara rapat. Bukan masalah hadirnya, keterlibatan di situ dan kontribusi waktu rapat. Benar Pak Haji? Rasa memiliki, saya nak bilangin untuk masjid ini, kepedulian, kerjasama, kesetiaan dengan masjid. Bukan sudah hadir yang diinginkan Pak Haji. Nah, itulah maksudnya pemahaman tadi Pak. Ini baru pendahuluan Pak ya. Masuk kita Pak ya. Bismillahirrahmanirrahim. Bi artinya apa Pak? Bi itu artinya apa Pak? Ada artinya bi itu Pak? Hah? Dengar. Bi asalnya Pak ya, tulisannya itu kayak ini nah Pak ya. Karena bi ditambah dengan ismun. Bi tambah dengan ismun. Dengan ismun nama. Tetapi ini dibuang. Alifnya dibuang karena memang ini tidak untuk meringkaskan penulisan. Karena tidak ngaruh. Alifnya tidak dibaca juga. Jadi dibuang wae.
Langsung jadinya ba nyambung dengan sin. Bismi, dengan nama. Allah, apa itu Allah, Pak? Apa itu Allah? Allah itu, ya kalau bahasa Arabnya terjemahan Allah itu, mohon maaf, Allah itu adalah ilahun. Allah adalah ilahun, Tuhan. Hanya saja, Pak ya, bedanya adalah Allah itu, Pak, sebutan untuk Tuhan, satu Tuhan yang memang dia Tuhan asli, Tuhan yang benarnya. Kalau ilah ini, Pak ya, kadang dipakai orang untuk Tuhan yang benar, Tuhan kita yang benar, atau Tuhan palsu. Apa Tuhan palsu? Berhala, itu Tuhan palsu tuh, Pak. Paham ya? Matahari, Tuhan palsu. Yesus, Tuhan palsu. Maksudnya Tuhan anak, Tuhan yang seperti itu, yang Trinitas itu. Nah, kesimpulannya adalah kalimat atau kata Allah ini hanya digunakan untuk Tuhan yang memang dia Tuhan yang benar. Paham Pak ya? Tidak boleh menyebutkan Allah itu kepada selain zat Allah yang esa itu. Nah, kalau ada orang Nasrani, Pak ya, Pak, wong Nasrani Kristen di Arab itu, Pak, pakai bahasa Arab mereka itu, Pak. Kalau pendeta-pendetanya itu ceramah itu, Pak, pakai bahasa Arab, Pak. Coba tengok, Pak, video ceramah apa namanya itu, ceramah pendeta di gereja itu pakai bahasa Arab, Pak. Nyebutnya apa? Allah juga, Pak. Dan nyebutnya Allah, Pak. Nyebutnya Allah juga dia. Bukan Allah. Allah juga dia nyebutnya, Pak. Bulat. Tetapi mereka salah dalam memaknai Tuhan Allah ini. Mereka memaknai bahwa Allah di mata mereka, di pemahaman mereka, Trinitas, 3 dalam 1, 1 dalam 3. Tidak dalam kita. Kalau kita konsepnya Allahu Ahad. Apa ahad itu, Pak? Satu yang tidak ada duanya, satu yang tidak ada bandingannya, yang semisal dengannya. Beda konsep Tuhan, konsep Allah di umat Islam dengan konsep Allah di Nasrani, beda antara langit dan bumi. Paham, Pak ya? Nah, bagi kita konsep mereka salah dalam memaknai Allah. Dan kita harus yakin bahwa yang benar itu adalah pemahaman dalam Islam, bahwa Allah Tuhan kita itu, bahwa Allah yang benar adalah Allah yang memang Tuhan yang benar, yang tidak ada Tuhan yang benar kecuali Dia, yang memiliki segala sifat-sifat yang sempurna, yang terbebas dari sifat-sifat yang mengandung kekurangan. Dan Dia adalah Allah satu yang tidak ada duanya, yang tidak ada semisal dengannya. Ini baru, Pak, permulaan sampai bismi, Pak ya. Ini Bapak suka saya agak nyampaikan agak detail atau sekilas? Hah? Nah, kalau detail sabar-sabar, Pak ya. Jangan sampai ada yang ngomong, sebulan baru Al-Fatihah, baik. Biar kelar, Pak, biar kelar. Biar kelar, Pak ya. Kita paham, cari ilmu. Jadi, Pak, saya dapat pelajaran, Pak. Sedikit paham itu akan menjalar kemana-mana. Daripada banyak tidak tertangkap, macam hilang. Betul, Pak ya? Oke, jadi kita biarlah, Pak ya, pelan-pelan baik, Pak ya. Yang penting kita bisa nangkap ilmunya, Pak. Sudah Isa, Pak. Ada yang bertanya, Pak? Sebenarnya akhirnya, Pak.
طيب اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وارزقنا علوما تنفعنا. اللهم اجعل معنا هذا اجتماعا مرحوما واجعل تفرقنا من بعده تفرقا معصوما. ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا افرغ علينا صبرا وثبت اقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. تقبل الله